Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Santi Oktavia dengan rekan saya. Saya Anindya Purbasari. Saya Kevin Satrio Cahyono. Saya Muhammad Aska Wildan. Saya Ahmad Nabil Abbas. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek IoT kami, yaitu sistem monitoring dan kontrol pompa berbasis IoT yang terdiri ESP32, sensor DHT22, relay, LED, buzzer, HiveMQ, Cloud, Node.js, dan dashboard web. Tujuan proyek kami ini sendiri yaitu untuk memantau suhu dan kelembapan secara real time, mengendalikan pompa secara otomatis maupun manual, serta mengamankan data sensor dengan enskripsi sebelum dikirim ke broker MQTT. Baik, untuk yang kedua yaitu untuk skema rangkaiannya. Di sini untuk skema rangkaiannya ada seperti di gambar ini. Kemudian untuk komponennya di sini menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama. Seperti gambar di kanan atas bisa teman-teman lihat. Lanjut untuk yang kedua yaitu DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembapan. Di sini untuk DHT22-nya ada tiga kaki. Ada plus, output, dan min. Plus di bagian kiri, output di bagian tengah, dan min di bagian kanan. Lanjut untuk relay. Di sini relaynya ada 3 pin input dan 3 pin output. Kemudian untuk LED, di sini menggunakan LED warna hijau sebagai indikator status. Kemudian resistor, di sini menggunakan satu resistor 220 ohm. Kemudian buzzer sebagai alarm. Ada koneksi WiFi ke HiveMQ dan Cloud, kemudian dashboard web untuk monitoring dan kontrol. Lanjut untuk pin connectionnya di sini ada SP32 menggunakan DevKit V1, kemudian DHT22 pin VCC ke 3 volt. Di sini pin VCC ada di kabel warna putih. Kabel warna putih masuk ke kabel warna putih di sini ke bagian plus, kemudian bagian plus ini masuk ke pin 3 volt ESP32. Lanjut untuk data DHT22 masuk ke data D4 ESP32. Untuk data DHT22 di sini ada warna abu-abu masuk ke pin D4 ESP32. Di sini abu-abu masuk ke warna merah, kemudian warna merah ini ke D4 ESP32. Lanjut untuk pin ground, ESP32 masuk ke ground. Di sini pin ground berwarna ungu, warna ungu lanjut ke warna orange dan ke ground ESP32. Kemudian komponen yang kedua yaitu relay modul menggunakan satu channel, VCC masuk ke 3 volt. VCC di sini ada kabel warna kuning masuk ke bagian plus V3. Di sini saya jumper ada 3 masuk ke pin 3V3 SP32. Kemudian untuk pin input relay di sini masuk ke D26 ESP32. Pin relay input relay di sini ada warna merah, kemudian masuk ke pin relay D26. Di sini warna merah masuk ke D26 ESP32. Kemudian ground juga masuk ke ground seperti yang awal tadi. Lanjut untuk LED. LED untuk anoda di sini masuk ke GPIO2. Anoda LED masuk ke GPIO2. Warna hijau di sini masuk ke GPIO2 atau D2 ESP32. Kemudian D2 masuk ke resistor 220 ohm, kemudian ada anoda atau plus dari LED, kemudian ada min dari LED masuk ke bagian ground. Di sini ground saya jumper di sini masuk ke ESP32 ground. Lanjut ada buzzer. Untuk buzzer positif, kaki yang positif di sini masuk ke bagian D27. Bagian di sini ada warna merah, di sini menunjukkan positif buzzer masuk ke bagian pin 27 ESP32. Kemudian untuk negatif masuk ke bagian ground seperti di sini. Lanjut untuk breadboard jalur positif di sini ada
masuk ke 3V3 ESP32, kemudian negatif ada ground ESP32. Untuk tampilan dashboardnya di sini ada menampilkan status connected, kemudian ada suhu di sini menunjukkan 30,3 derajat Celcius, kelembaban ada 52%, status pompa di sini menunjukkan status pompanya nyala atau mati, kemudian ada mode di sini ada mode auto dan mode manual. Jadi jika mode auto maka jika suhu lebih dari 31 derajat Celcius maka pompa akan otomatis menyala. Kemudian jika mode manual bisa diatur secara manual mau on atau mau off. Kemudian untuk alurnya di sini jadi dari DHT22 akan mengirimkan data ke ESP32, masuk ke ESP32, kemudian di enkripsi terlebih dahulu menggunakan AES encrypt, kemudian dikirim ke HiveMQ, kemudian diterima Node.js, kemudian dideskripsikan, kemudian akan ditampilkan di web dashboard. Begitu juga untuk sebaliknya, untuk kontrol di sini dari user itu melalui web dashboard, kemudian masuk ke Node.js, kemudian dikirim datanya ke HiveMQ code, kemudian masuk ke ESP32 dan akan men-trigger relay, LED atau buzzer. Baik, saya lanjut akan menjelaskan bagian layer 1 yaitu perception layer. Dan pada rangkaian ini kami menggunakan DHT22, terus ada relay, lanjut ada LED, ada buzzer juga, terus ada ESP32 ya ini. Untuk rangkaiannya seperti ini. Pada perception layer ini kami menggunakan sensor DHT-nya untuk membaca suhu dan kelembapan ruangan. Kemudian ada relay, LED, dan juga buzzer. Ini kami gunakan sebagai aktuator dan indikator. Lanjut untuk relaynya yang ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan pompa, LED sebagai indikator visual dan buzzer sebagai alarm suaranya. Baik, di sini saya akan menjelaskan layer 2 yaitu network layer. Nah, di sini yang pertama kita hubungkan ke Wi-Fi-nya. Di sini Wi-Fi-nya di sini kita konekkan. Nah, habis itu nanti muncul di terminal sini. Nah, habis muncul di terminal kita sudah melihat semuanya dari suhu semua. Nah, nanti melakukan subscribe dari topiknya 3 ini, pompa data, pompa status, sama pompa kontrol. Nah, habis di subscribe di sini, nanti langsung muncul data enkripsi di sini. Nah, data enkripsi di sini nanti langsung ke HiveMQ-nya di sini. Nah, habis di subscribe di sini langsung muncul untuk enkripsinya. Nah, ini nanti muncul semua untuk enkripsinya di sini. Baik, yang selanjutnya yaitu layer 3 untuk proses descript. Di sini setelah proses enkripsi selesai, ESP32 melakukan proses publish ke topik MQTT. Yaitu ini datanya yang akan dipublish. Nah, setelah itu server Node.js melakukan subscribe ke topik yang sama, yaitu topik Aska Wildan pompa data. Kemudian Node.js menggunakan kunci AES yang sama untuk melakukan descript pada line 52. Nih. Nah, setelah berhasil di descript, Node.js mengirim data ke dashboard menggunakan socket I/O pada line 114. Di sini, jika sudah connected, maka akan menampilkan ke dashboard aplikasi. Nah, ini buktinya kalau sudah di encrypt, yaitu dengan encrypt kode ini menjadi ke descript ke menghasilkan suhu, kelembapan, pompa, menyala, mode auto. Baik, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan bagian application layer, yaitu layer keempat. Pada layer keempat ini atau application layer, kami membuat sebuah dashboard berbasis web yang berfungsi sebagai antarmuka antar pengguna dengan sistem IoT. Dashboard ini memiliki dua fungsi utama, yaitu
monitoring data sensor secara real time, dan kontrol pompa secara manual maupun otomatis. Dashboard ini dibangun menggunakan HTML, kemudian JS dan CSS. Sedangkan komunikasi real time-nya menggunakan socket.io. Kemudian pada dashboard di sini ditampilkan 4 komponen utama, yaitu suhu, kelembapan, status, dan pompa. Pada bagian awal script.js, dashboard melakukan koneksi ke socket.io menggunakan perintah const socket sama dengan io. Ini setelah server mengirimkan event MQTT data, dashboard akan menerima data yang sudah dideskripsi oleh Node.js. Jadi dashboard tidak menerima data yang terinskripsi secara langsung dari MQTT, melainkan menerima data yang sudah diproses oleh server sehingga lebih aman. Kemudian untuk status kontrolnya, di sini ada connect, menandakan bahwa sensor sudah connect ke aplikasi. Ketika browser berhasil terhubung ke server, status akan berubah menjadi connect dengan indikator berwarna hijau di sini. Hal ini memudahkan pengguna mengetahui apakah dashboard masih terhubung dengan server atau tidak. Di sini untuk fungsinya. Selain melakukan monitoring, dashboard juga memiliki fitur kontrol. Pengguna dapat memilih 3 mode operasi, yaitu auto, on, off. Yang on off itu adalah mode manual, yang auto itu yang otomatis. Di sini kode HTML-nya. Kemudian pada fungsi kirim, dashboard mengirimkan data menggunakan metode HTTP post menuju endpoint atau kontrol yang terdapat pada server Node.js. Data yang dikirim berupa JSON dengan parameter comment yang nilainya dapat berupa auto, on, dan off. Kemudian pada dashboard juga memudahkan pengguna dengan fitur dark mode juga light mode. Di sini untuk fungsi dark mode dan light mode-nya. Sekian penjelasan dari application layer. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk demo prototipe-nya. Jadi pertama kali user membuka, itu tampilan dashboard-nya seperti ini. Di sini ada monitoring pompa IoT, kemudian ada status connect-nya, apakah connect atau disconnect. Kemudian di sini user bisa mengatur ada 2 mode dark mode dan light mode. Kemudian di sini ada keterangan suhu, keterangan kelembaban, status pompa, kemudian ada keterangan mode. Untuk suhu di sini berhubung ini untuk prototipe, di sini ruangannya suhu normalnya itu ada di 32. Jadi di sini saya atur untuk suhu normalnya. Jadi jika ini. Jadi jika suhu di sini lebih dari 33 derajat, maka pompa akan menyala. Jadi sini kita coba, di sini suhunya terdeteksi 31,7 derajat Celcius. Di sini ada user bisa memilih 2 mode auto dan mode manual. Jika mode auto seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika suhu lebih dari 33 derajat Celcius maka pompa akan menyala. Bisa dilihat dari statusnya di sini berhubung 31 masih belum nyala. Di sini saya coba dengan mode manual dulu. Di sini saya klik on. Di sini buzzer akan berbunyi, kemudian LED akan menyala jika mode on. Dan di sini sudah terdeteksi mode on, maka status pompa menyala. Di sini saya set bahwa buzzer menyala di 5 detik pertama supaya tidak buzzer bunyi terus. Lanjut, jika di sini saya off, maka LED akan off. Dan di sini indikator bahwa pompa juga off. Lanjut kita coba untuk mode auto. Nah, ini untuk mode auto. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, jika suhu lebih besar dari 33 derajat, maka pompa akan menyala. Di sini saya coba
saya bakar untuk DHT dua-duanya. Kita tunggu dulu. Di sini sudah berhasil, pompa menyala dan buzzer menyala dan terdeteksi suhu 34,7 derajat Celcius. Oh, bahkan 35. Dan statusnya juga menyala, modenya terdeteksi dengan mode auto. Kita tunggu untuk suhunya supaya turun dulu kurang dari 33 derajat Celcius. Apakah pompanya akan otomatis mati? Di sini bisa dilihat bahwa LED-nya mati, bahwa menunjukkan pompanya juga mati. Dan di sini juga statusnya sudah terdeteksi bahwa pompa mati, mode tetap auto. Jadi proyek ini membuktikan implementasi IoT secara lengkap mulai dari sensor, aktuator, jaringan MQTT, enkripsi data, pengolahan data di server, sampai dashboard web real time. Seluruh rangkaian saya bisa buktikan dari kode program, topik MQTT, tampilan HiveMQ, terminal Node.js, dan dashboard web. Dengan begitu, sistem ini bukan hanya berjalan tetapi juga memiliki alur data yang jelas, aman, dan bisa diverifikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.